ini yang bagian berikutnya adalah jenis-jenis sumber reference. Pertama ada namanya technical report atau laporan technical kalau dalam sains, atau kalau ini laporan laporan PKL, laporan apa itu juga sumber reference. Kemudian ada journal paper. Journal paper itu bisa dikelompokkan menjadi ada namanya istilah review paper, full article atau communication. Bedanya di mana gitu kan. Kalau review paper itu isinya kumpulan-kumpulan risetnya orang. Contoh apa ya? Contoh aplikasinya gini. Contoh paper yang review, nanti saya kasih contohnya. Review paper gitu kan. Misalkan saudara mau mereview tentang apa ya? Tentang apa? Tema apa yang jenengan mau pilihkan? Ayo, silahkan dibilang ke saya. Monggo. Dirimu ada ide? niat mau lanjut S2 nggak? Nanti kita carikan review papernya. Ya. Halo? Nggak ada ide? Oke, review paper itu istilahnya dalam tulisan itu terdiri tulisan-tulisan orang. Dia mengumpulkan sehingga membuat seperti reportase. Contoh, ketika kita mudik lebaran ya, mudik lebaran. Kemarin aku sempat misalkan di sini ada yang rumahnya nggak lebaran kemarin mudik ke kampung halamannya, kampung atau kampung orang tuanya ada. Siapa? Santri enak jadi. Tapi ada Pak. Nah, siapa? Mbak Rania kemana? Ke Pati, Jawa Tengah, Pak. Loh, nggak ketemu kamu tuh. Saya udah ke Pati. Iya, Pak. Nggak laporan ini ya. Nah, misalkan jenengan sebentar doang, Pak. Misalnya jenengan ke Pati. Terus perjalananmu dari Bekasi ke Pati gitu. Ada orang mereview, ada orang cerita dari Pati ke Bekasi kalau lewat tol itu enaknya jam segini, bla 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 bla. Ada cerita pada hari jam segini. Terus habis itu ada yang orang cerita lagi, oh saya lewat non-tol jam segini lancar. Terus habis itu dengan buat review itu dengan kumpulin untuk jalur Bekasi Pati gitu kan, dapat digunakan dengan berbagai macam alternatif. Alternatif pertama lewat tol bisa 8 jam dengan kondisi seperti ini dan ditempuh oleh si X. Si X itu adalah referensi Anda. Si siapa tadi, misalkan si Joko atau si Adi gitu, atau si Setio atau si Gayo gitu. Bisa jadi itu kan referensinya. Terus kemudian ada orang lain lagi cerita, oh lewat tol itu lama gini karena kondisinya akhir pekan. Dia cerita, oh lewat tol juga lama jika kondisinya akhir pekan. Lah, orang mereportase atau menuliskan sebuah artikel, mengumpulkan dari berbagai kerjaan orang, itu namanya review paper gitu ya. Itu contoh review paper. Nanti saya kasih contoh lagi yang lain, contoh review paper. Terus kemudian review paper, kemudian selain review paper ada juga namanya full article gitu ya. Ada namanya yang full article. Full article itu apa? Full article itu orang menuliskan sebuah artikel, dasarnya dari mana? Dasarnya dia dari kerjaannya dia. Misalkan selain mudik apa ya temanya ya, jenengan ada pengalaman pergi ke Tawangmangu misalnya gitu ya. Dengan ceritakan saya pergi Tawangmangu bisa kita peroleh misalnya orang rata-rata 1 jam, saya bisa setengah jam. Caranya seperti ini, itu yang jenengan kerjakan, ada metodenya, ada macam-macam, itu biasanya dikerjakan. Istilahnya adalah full article. Terus kemudian ada yang ketiga jenis paper yang namanya communication. Communication itu short communication itu biasanya artikel-artikel yang risetnya itu belum selesai. Namun riset ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Contoh yang tipe seperti ini adalah ketika terjadi COVID-19 beberapa tahun lalu itu kan ya. Itu juga sama risetnya belum selesai, namun orang kepengen tahu hasil perkembangan adanya, orang publish duluan. Nah, itu namanya apa? Communication gitu. Nah, kemudian
bagaimana cara mencari literatur. Nah, ini bahasanya bahasa Taiwan. Nah, ini bidangnya science, engineering science, engineering basic science. Ini untuk di material. Jadi jangan pedulikan ini. Jadi cara bacanya dia bisa pakai Google atau textbook, hanya itu aja. Terus kemudian literatur yang lain bisa diperoleh dari paten. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan, contoh artikel itu seperti apa? Artikel yang berbobot itu seperti apa nanti kita bahas. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut lagi. Dirimu nggak ada ini loh. Izin bertanya Pak, Kayak Ya, silakan. kalau untuk review artikel itu ada batasan minimal artikel yang Ya. di-review nomor konten? Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik sekali. Ini saya kasih contoh. Aku misalnya ngisi Tidak, sepengetahuan saya tidak ada batasan minimalnya berapa. Namun tidak lazim, gitu kan. Jika saudara mereview artikel, review referensinya hanya sekitar di bawah 100. Ya, ini nggak lazim. Rata-rata ini di atas 100. Ini 136. Gitu ya. Ini contoh review artikel nih, review artikel. A review by mass derived graphene or graphene flake carbon from electrochemical energy storage. Jadi ini dia mereview bagaimana biomass itu kayak apa? Biomasa untuk menghasilkan grafin pada aplikasi energi storage dan energi conversion. Jadi yang dibahas apa? Dia akan cerita. Jadi pada review ini grafin itu seperti apa, orang buat seperti apa, lah dia mau menceritakan bagaimana membuatnya dari biomass atau dari sisa-sisa tumbuhan dan lain-lain lah, kurang lebih seperti itu. Nanti dia cerita jenis-jenis biomass itu apa, ininya apa, keunggulannya apa. Itu hanya menceritakan kerjaannya orang lain, ini bukan kerjaannya dia. Di kerjaannya orang lain, namun dia harus minta izin. Di sini dia tulis bla 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 bla, reprinted with permission. Artinya ketika dia mau menampilkan ini, dia minta izin dulu sama yang punya ini. Yang punya siapa? Nomor 52. Nomor 52 siapa? Kita lihat nomor 52. Nah, 52 ini Primo ini, dia izin ke Primo berarti ke jurnal Karbon. Jadi dia izin ke email editornya ini bahwa saya mau menggunakan artikel dengan judul ini, gambar sekian, untuk di artikel saya ini pada gambar 2 atau gambar 1, seperti itu. Jadi harus minta permission. Bedanya sama yang riset mana? Yang riset nggak perlu minta izin, karena itu adalah hasil kerjaan kita. Misalnya ini ya, ini artikel di 2021 dari Karbon. Ini nggak perlu gambarnya karena ini gambarmu sendiri. Kalau pas dengan artikel ini ngambil gambar orang lain akan dipertanyakan. Ini riset Anda sendiri, harus. Kalau saudara sudah punya publish gambarmu di sini, kita publish tempat lain boleh nggak? Boleh. Tidak etikanya gitu. Misalnya ini gambarmu ini terus dengan reproduce, menggunakan ulang untuk artikel yang lain tidak boleh, harus berbeda gambarnya gitu ya. Jadi inti artinya saudara sudah mengerjakan self plagiarism 2 kali, memplagiasi atau mengcopy gitu ya. Jadi etikanya tidak seperti itu. Begitu. Ini contoh kalau full artikel ya, itu isinya biasa introduction atau pendahuluan, kemudian metode, terus hasil, result and discussion. Yang perlu kita bahas kalau result and discussion, karena saudara kan akan mengalami namanya skripsi, akan mengalami namanya levis gitu ya. Kalau membahas itu bukan hanya membaca data, ya. Membaca data contoh gini, saudara mengumpulkan saudaranya teman-teman mahasiswa. Ketika mudik lebaran, ketemu anak-anak kecil kita kumpulkan. Kemudian saudara tanyain, kamu dapat uang THR berapa gitu. Terus tulis, habis itu jangan bahas bahwa lebaran ini dapat meningkatkan atau membuat anak kecil bahagia karena dia dapat THR. THR-nya si A segini, si B ini, itu namanya membaca data, bukan membahas.
Kalau bahas itu dibahas si pada range umur sekian ya itu dapat nilai segini. Pada range umur sekian dapat nilai segini. Range umur sekian dapat nilai segini. Nah, saudara harus bahas kenapa range umur kecil dapatnya kecil, menengah dapatnya besar, yang lebih tua nggak dapat. Nah, kan diceritakan yang lebih tua karena udah punya penghasilan, karena sesuai dengan siapa. Contoh ini, dia cerita, glukos dan fructose menggunakan 60%, 60%. Ini harusnya fraktase ini sesuai dengan ini. Proteinnya dia baca datanya dia, terus didukung oleh data yang lain. Seperti itu dan seterusnya. The laser gambar terlihat pada gambar satu hasilnya. Artinya gambar satu dengan ceritakan gambar satu itu artinya gini. Dan itu di-approve gitu kan. Di-approve oleh riset yang lain dengan tabel satu dan didukung oleh data ini bla bla bla. Data TGA ini gambar 2, TGA itu yang ini. Gambar 2. Figure 1. Nah, gambar 2 TGA-nya mana nih? Nah, gambar ini seperti ini. Artinya apa? Dia ceritakan gambar 2 terdiri dari ini nurun 80 derajat akan trennya seperti ini. Hasil ini gitu, dia akan bercerita this result of the study in the literature using material bla bla bla. Jadi hasil ini terjadi degradasi pada ini. Hal ini dikarenakan sesuai dengan literatur ini. Dengan dia cerita itu. Jadi terjadi fenomena penurunan. Penurunan ini sesuai dengan literaturnya si X misalnya. Terus habis itu ada initial loss 5%. Pada sini artinya terjadi disebabkan oleh proses pyrolysis step. Nah, ini juga sama sesuai dengan referensi ini. Gitu ya, jadi membahas itu bukan hanya membaca data, namun kita juga didukung oleh ini. Ini contoh mulai sedikit ke cara menulis. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke slide ini, baru slide mencari referensi loh ya, jenis-jenis referensi. Terus cara ya, silakan. Ya, silakan Mas Adi Gayo. Mas Gayo itu Pak. Gayo. Ya. Tadi ini ya Pak terkait referensi. Nah, itu yang ditampilkan Pak Anif itu sumbernya kan banyak banget ya Pak, sampai 120-an lebih tadi. Ya. Nah, itu untuk review paper Mas, review paper. Ya. Nah, mungkin ini permasalahan yang mungkin kemarin saya hadapi Pak, soalnya kan kemarin juga ada dari dosen itu memberikan tugas review paper seperti itu. Nah, dan mungkin karena tugasnya saya cari yang berbahasa papernya yang berbahasa Indonesia itu kan cuma sedikit, dan ternyata yang berbahasa Inggris pun juga saya menemukan cuma sedikit, cuma itu aja kayak gitu Pak. Nah, mungkin dari Pak Anif ada ini nggak Pak saran, mungkin link yang bisa kita cari. Siap. Ya. Sekarang kita langsung praktek aja ya. Ini cara mencari literatur yang berbobot ya. Saudara itu mencari ya. Misalnya jangan mau review paper. Yang jangan review apa? Coba saya tuliskan di sini. Oke, kita belum saling mengenal. Kita belum saling. Oke, silahkan. Saya nggak tahu riset Anda, kita coba tuliskan. Terus bagaimana kita mencari artikel itu berkualitas atau tidak. Nanti ada tahapan berikutnya. Tidak hanya kita memperoleh artikel, namun kita harus bisa memilih artikel itu berkualitas apa tidak. Kalau orang yang muslim mungkin ada namanya, kan kita mencari literatur atau mencari sumber data, mencari hadis itu yang sahih, dhaif, atau hadis yang hasan atau hadis yang lain, atau mursal mungkin ya. Jadi kita harus bisa memilah-milahnya, gitu ya. Nanti ada tahapannya, cara memilih itu seperti apa. Yang pertama, yang sekarang kita di sini hanya tahu cara mencari dulu. Oke. Yang umum orang pakai Google. Itu umum. Namun nanti yang dapat semuanya dapat. Mau artikel, mau fact, mau berita bohong, masuk semua. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua bisa jadi Google Scholar. Nah, ini juga bisa jadi dari sini. Gitu ya.
kita bisa nyari orang dulu. Terus kemudian bisa juga saudara bisa nyari, kalau di kampus saudara nulis namanya Scopus, nanti kita cari kata kuncinya, atau Web of Knowledge. Namun saya nggak punya ID ini, hanya kamus-kamus tertentu bisa memilikinya. Oke, sekarang topik Anda yang akan jenengan cari apa, Mas? Bisa ditunjukkan ke saya. Kata kuncinya jenengan mau cari apa dulu ceritanya? Mungkin ini aja Pak, aplikasi statistik Maxwell Boltzmann Pak. Oke, Maxwell Boltzmann ya. Ya Pak. Nah, Maxwell Boltzmann application, ini distribution ya. Udah toh? Kalau jenengan mau tambahi, oh banyak, ya toh? Gitu cara. Banyak toh Mas. Ini baru scholar, gitu ya. Apa ini? Kalau mau nyarinya di sini. Ini yang scholar. Oh ini banyak sekali, ada 148.000, ya toh? Itu nggak spesifik, gitu Mas. Gitu. Jadi misalnya aplikasinya mau ke arah mana, harus lebih spesifik. Gitu. Orang riset itu harus tahu apa referensinya. Gitu. Wah jangan sampai wah ini baru ini karena nggak ada. Bukan karena nggak ada, gitu kan. Karena pertama bisa salah mencarinya, gitu kan. Salah jalan, gitu kan. Yang kedua bisa jadi kata kunci yang kita masukkan tidak tepat. Contoh gitu kan, apa ya? Ini aplikasi di bidang apa harus saudara ceritakan Mas, lebih spesifik. Maxwell Boltzmann itu udah teori yang lama gitu kan, namun aplikasinya itu baru di behavior apa? Ini kan kinetika gas kok, model kinetis itu Mas, kinetik gas macam-macam gitu kan. Itu pakai Maxwell Boltzmann itu distribution. Itu awalnya, jadi itu teori statistiknya di sana gitu ya. Nanti baru dipakai macam-macam orang mau menggunakannya. Mau dipakai ke kinetika gas itu bisa dipakai orang kimia, elektrokimia, orang energi, orang macam-macam pakai semua. Jadi spesifik yang dengan mau bahas. Bisa ditunjukkan lebih spesifik lagi, Mas Gayo? Mungkin ekonomi Pak, soalnya kalau dari teman-teman kemarin tuh bebas gitu, ini ada ekonomi ya udah dimasukkan, ada fisika dimasukkan, kayak gitu. Nggak bisa ya kalau jenengan semua dimasukkan nanti nggak spesifik, jenengan akan mereviewnya gitu ya. Jadi ini udah, kalau jenengan nyari udah 18.000 ini, 148.000 ya. Kalau saya nyari di ini yang spesifik di sini. Ini dari kata kunci ini bereputasi gitu ya. Nah ini ada berapa ribu? Ini 235 artikel. Ini rata-rata kinetika gas, ya toh. Oh ini 2009, 2008, 2001 complex measurement for, ini cara pengukurannya, cara relativitasnya, macam-macam, banyak sekali fenomena-fenomena yang dibahas. Itu terlalu lebar Mas. Gitu. Kalau sudah mau review itu, udah ada 200, pasti udah ada reviewnya. Coba kita lihat ya, review. Nah, ini ada literatur review, method for nuclear reactor, its application for engineering thermophysics, gitu kan? Ini sama kan, Boltzmann, lattice Boltzmann, review equation, ini pasti di dalamnya juga ada ini. Brownian ini juga di dalamnya pasti ada Maxwell Boltzmann. Thermodynamic radiation juga pakai equationnya tadi. Development kinetic theoretical model ini juga sama, di dalam teori kinetika model itu juga ada Maxwell Boltzmann. Seperti itu Mas. Jadi kalau saudara mau menuliskan ya harus spesifik gitu.
supaya kita lebih ini kalau mau mereview gitu Mas. Jadi orang mereview itu gitu kan, biasanya seorang editornya akan ngecek, saudara mau review tentang ini, tentang A gitu kan. Saudara pernah ada pengalaman tentang riset Maxwell Boltzmann? Bukan gitu. Kalau nggak ada, jenengan belum pernah mengadakan pengalaman itu, kok jenengan kalau jenengan belum belum pernah menuliskan sebuah penelitian tentang Maxwell Boltzmann, kok udah mau mereview gitu, orang akan curiga, kamu dari mana gitu kan. Pengalamannya yang akan ditanyakan oleh editornya seperti itu. Oke, itu kurang lebihnya sebelum nanti kita lanjut. Oke, ada lagi atau cukup? Apa lagi ya? Saya modalnya biasa dari sini, Scopus ini, tapi milihnya yang jurnal atau dari sini Mas untuk mereview gitu ya. Nah, kalau kita mereview itu juga harus sama, jangan sampai ada orang kalau yang jadi pertanyaan di tantangannya adalah ada orang lain yang sudah mereview hal itu gitu ya. Jadi kita harus berbeda aja sudut pandang reviewnya gitu ya. Jadi kalau yang saya gambarkan tadi, misalkan ada orang mereview cara mendaki gunung Lawu gitu ya, direview untuk mendaki gunung Lawu ada beberapa jalur A, B, C, jalur A sekian jam, jalur B sekian jam, jalur C sekian jam. Biasanya orang yang cerita seperti itu minimal sudah pernah sekali naik gunung. Kalau orang belum pernah naik gunung Lawu terus cerita, hanya menceritakan, sopo munggah gunung ora pernah gitu kan. Jadi akan diituin, jadi istilahnya pembawa beritanya itu nanti akan dipertanyakan gitu ya, kalau dalam kaidah ilmiah seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini cara mencari artikel. Tadi ini saya nggak punya, kalau pas saya di kampus saya sana pakainya Web of Knowledge. Di sini kalau prof saya gitu, yang saya pelajari guys. Oke. Atau ini untuk download pakai doi. Nah, ini nggak boleh harusnya. Bentar. Lanjut ke sini. Nah, ini memilih high quality journal. Kelihatan ya? Ya, biasanya kalau di tempat saya, jurnal yang berkualitas seperti apa? Pertama adalah research timnya itu pembawanya siapa, gitu ya. Kalau saudara belajar ilmu hadis gitu, kalau dalam ya dilihat dulu ini perawinya siapa atau riwayatnya hadis ini dari Imam Bukhari, Muslim atau siapa. Gitu. Jadi penulisnya itu siapa. Nah, supaya kita tahu penulisnya, saudara harus tahu riset yang dengan kerjakan tadi, siapakah yang leading di bidang itu, di tim mana. Itu harus tahu dengan. Saudara riset apapun, saudara misalnya riset education, riset apa, riset mau science, mau engineering, mau social science, harus tahu di bidang ini siapakah yang paling jago. Kalau main sepak bola gitu kan, saat ini siapakah yang top skornya, siapakah kiper yang paling hebat. Jadi kan pelajari dia pengeluaran trik-trik tertentu di situ yang kita baca. Terus kemudian dia memiliki kualitas jurnalnya. Nah, kalau saudara lihat ke sepak bola itu gini, pertama adalah nama timnya, yang kedua adalah dia itu sudah juara di mana aja. Juara di misalkan Copa America atau Champion League atau Serie A atau Serie B atau macam-macam, itu harus tahu di sana. Nah, ini harus yang impact-nya, kalau di tempat saya itu yang impact-nya lebih dari 5 impact faktornya, dan sudah dianggap top researcher gitu ya. Terus kemudian yang jadi keluhan kedua adalah risetnya dia tadi sudah dikutip oleh berapa kali, atau sudah diikuti. Kalau saudara Instagram itu followernya berapa. Jadi orangnya influence yang bisa mempengaruhi banyak orang lah, itu yang kita ikuti gitu ya untuk dalam riset. Itu untuk memilih high quality journal. Saya lanjutkan.
kalau di bidang saya gitu kan, bidang material dan chemistry, biasanya yang jadi impact factor lebih dari 10 adalah jurnal-jurnal ini. Nah, kalau di UNS itu belum banyak orang main ke sini ya. Kayaknya ini belum banyak atau malah belum ada. Itu ya. Kemudian yang impact di atas 5. Nah, saya pernah ke sini, pernah ini. Yang saya garis bawain itu saya sudah pernah semua. Publish ke sana itu high impact-nya lebih dari 5. Itu juga sama, di bidang ini kita harus tahu. Aku nggak ngumpet loh. Ini artinya gini ya, bidang riset jurnal yang bagus kayak tadi, kejuaraan apa yang pernah dijuarai. Kalau badminton kan ada apa, Indonesian Open atau mana. Kalau tenis ada Grand Slam atau macam-macam. Seperti itu. Ya, itu cara memilihnya. Terus kemudian, ini sudah. Review the paper, example, review article. Nah, ini juga perlu nanti kalau sudah saatnya mulai menulis reference. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada, saya tambahkan bagaimana tipsnya membaca jurnal. Kadang kan dengan bingung toh, membaca jurnal dalam bahasa Inggris. Terus kata kuncinya apa yang kita peroleh maknanya dari situ? Pertama, dalam manuskrip itu biasanya umumnya kalau artikel full artikel academic artikel ya, khususnya yang udah eksperimental, itu ada namanya title atau judul, ada namanya abstrak, ada namanya introduction. Abstrak itu kayak ringkasan gitu. Introduction itu istilahnya motivasi, kenapa dia riset seperti itu gitu ya, itu motivasinya. Terus eksperimental itu caranya, cara menelitinya. Riset itu hasilnya, hasil dan diskusinya. Terus conclusion itu kesimpulan. Nah, contohnya gimana contohnya? Saya kasih contoh yang bidangnya tidak berat lah ya, kalau jurnal langsung pusing. Oke, saudara mau cerita topiknya apa ini? Silahkan. Kalau topik tulisan manuskrip agak susah ya. Ya udahlah, yang non ilmiah, kita coba buat tulisan jadi ilmiah. Ayo, mau bahas tema apa? Mau bahas tema makanan, mudik, tempat wisata, atau apa? Boleh, silakan. Nanti kita coba uraikan cara menulisnya gitu. Monggo. Ayo silakan. Ada ide, boleh. Temanya lingkungan, Pak. Ya, jadi nulis introduction seperti ini kalau temanya ini. Oke, ayo monggo. Ada nggak? Halo. Tentang lingkungan, Pak. Oke, lingkungan lebih spesifik lagi apa? Hutan, Pak. Oke, hutan, kebakaran hutan atau reboisasi? Reboisasi aja yang positif. Oke, reboisasi. Oke ya. Oke, saya coba tuliskan. Ini ya. Ini, siap. Ketika Anda mau menulis topik tentang reboisasi atau penghijauan kembali. Dan kembali hutan. Oke, kalau ini berarti latar belakangnya apa? Jadi ini isinya adalah why. Kenapa jenengan perlu mengadakan reboisasi? Biasanya paragraf 1 akan membahas apa? Kenapa perlu berarti harus ada latar belakangnya. Pertama bisa yang kita tunjuk satu banyak hutan banyak kebakaran. Bisa jadi kebakaran atau isu lingkungan gitu kan. Isu lingkungan atau hutan yang gundul atau hutan yang
berkurang dan lain-lain. Nah, dengan cerita di sini di paragraf 1 main topiknya adalah isu lingkungan. Terus paragraf 2, nah, lingkungan itu pentingnya penyelamatan. Bisa jadi dengan bahas ke sini. Bisa jadi pentingnya penyelamatan dan langsung ditambahi di sini kalimat akhirnya sehingga perlu diselamatkan untuk apa? For sustainable development. Mungkin gitu kalau bahasanya, atau untuk kehidupan yang berkesinambungan. Nah, udah toh. Terus baru yang paragraf 3 caranya. Nah, cara. Sehingga perlu cara untuk penyelamatan dengan banyak metode, mungkin salah satunya reboisasi, salah satunya gitu. Kenapa reboisasi perlu? Dengan bisa ceritakan ini reboisasi bla 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 gitu. Baru dengan model. Namun ketika reboisasi perlu apa? Air yang banyak dan lain-lain gitu ya. Terus dengan air banyak dan lain-lain gitu kan. Itu permasalahannya, sehingga bisa conclusion atau kalimat terakhirnya, sehingga pada penelitian ini kita akan melakukan atau melaporkan cara reboisasi yang efektif gitu kan, dan hemat air mungkin gitu. Itu sebagai kebaruanmu atau ininya. Terus baru di sini metode atau caranya bagaimana reboisasi hemat air tadi. Hemat air itu caranya gimana? Terus pembahasan dengan punya data berapa air yang dibutuhkan, data air yang dibutuhkan dan lain-lain. Terus di-compare, dibandingkan dengan penelitian lain yang reboisasi airnya banyak seperti apa. Jadi itu keunggulan dari itu. Terus kesimpulan. Udah isinya seperti itu caranya. Kalau sudah mengangkat isu-isu reboisasi. Bisa juga mau isu apa? Isu apa ya? Mungkin dia nggak bisa mudik indahnya Lebaran di perantauan, mungkin gitu ya temanya. Udah sudah aja ya, kenapa harus Lebaran di perantauan, hemat ini gini pengeluaran ini, ceritakan di situ, dibuat kata-katanya yang runut gitu, runtun seperti itu. Oke, sekarang saya kasih contoh riset saya. Saya ngasih contohnya riset saya saja. Jenengan gak mudeng ya gak apa ya. Nah, jadi ini saya mau mengontrol gravin heteroatom, banyak atom dengan bentuknya seperti ini, aplikasinya ini. Kalau mau menuliskan ini, gitu kan, nah, kita harus tahu caranya. Jadi harus tahu latar belakangnya kenapa saya perlu ini. Berarti kan tentang energi storage lebih umum, lalu lebih spesifik ke grafin, lebih spesifik mengerucut seperti itu. Jadi menulis itu seperti itu. Jadi yang umum seperti apa harus mengerucut. Terus nanti baru ditampilkan permasalahannya apa. Terus habis itu orang lain cara menyelesaikannya seperti apa masalah itu. Terus yang selanjutnya saya mengusulkan cara yang lain. Itu yang namanya novelty atau sebuah kebaruan. Gitu ya. Jadi itu yang bisa kita angkat di latar belakang. Di introduction ya, atau latar belakang. Jadi lebih ke arah why. Kenapa jenengan memilih topik itu? Kenapa Anda menggunakan cara itu? Alasannya apa atau reasonnya apa? Kalau eksperimental itu lebih tahu bagaimana caranya, lebih tahu how. Abstrak itu lebih ke why, gitu ya. Terus result itu adalah result lebih ke explanation. Kenapa hasilnya seperti ini? Sama kayak dengan cerita itu loh. Kalau saudara lagi gosip, teman-teman itu kan sukanya
orang Indonesia itu rata-rata kan pada suka gosip gitu ya. Katanya digosok masking sip gitu kan, kalau di ini kan. Jadi itu yang bikin ini. Anu gas toh. Oke, itu jadi ada manuskrip kayak gini. Bagaimana cara membaca cepat? Nah, ini ada tipsnya. Tipsnya, kalau saudara ini, yang pertama adalah pahami latar belakangnya. Terus membaca, kalau saya cara pilih kata kuncinya ini, maaf ini terjemahannya kacau, ini dari bahasa Cina langsung saya terjemahkan jadi agak ngaco gitu ya. Terus ini seorang veteran itu udah yang senior itu cukup 5-10 menit bisa main 17 poin, jadi kita buat poin-poinnya gitu. Jadi nanti kalau saya riset biasanya saya tulis poin-poinnya seperti ini, kita kerjaan ini apa, jadi kita punya poin-poin gitu kan. Misalkan tadi reboisasi, kita reboisasi caranya gimana, hasilnya seperti apa, terus referensi nomor berapa, kurang lebih itu. Jadi kalau nanti saudara sudah punya, jadi kalau punya referensi dibuat tabelnya, tabel Excel. Kalau saya biasanya pakai Excel. Jadi misalkan cara reboisasi gitu kan, caranya apa, hasilnya gimana, ininya gimana, dibandingkan satu sama yang lain. Kalau saudara sudah bisa membandingkan satu sama yang lain, ya, nanti saudara bisa memperoleh apa ya tadi, sesuatu yang lain. Oh, cluenya tuh ini toh. Nanti saudara bisa membuat peta. Jadi misalnya kayak Mas Gayuf tadi kan mau menceritakan tentang Maxwell Boltzmann. Maxwell Boltzmann bisa juga membahas apa teoritikal Maxwell Boltzmann, teorinya seperti apa. Yang telah membahas siapa aja. Jadi mungkin petakan. Kadang tuh saya bisa memetakan tuh kayak gini. Ya bikin rumit, namun saya juga ini. Saya bisa memetakan kayak gini. Yang bolak-balik gini kan. Oh, kita harus cari puzzle-nya. Jadi kayak orang main puzzle gitu. Jadi kita baca artikel bisa kayak main puzzle. Oh ini kayak gini. Oh ini pengaruhnya apa. Kita harus bisa ini kan. Jadi kalau misalnya ini tentang baterai ya, tentang superkapasitor, ini orang output tuh rata-rata ini. Kapasitansi, performance sama stabilitas. Performance itu kalau motor sih pakai gas besar sama gas kecil. Kalau stabilitas itu bisa jauhnya berapa. Dan kita lihat jauh itu dipengaruhi oleh apa. Ini dipengaruhi oleh apa. Terus ini kaitannya sama ini apa. Ini kaitannya kemana, harus ada dibuat puzzle-puzzlenya gini. Supaya kita bisa paham dari yang disampaikan oleh beberapa artikel tadi. Namun kalau mau enak, kalau saya menyarankan pertama bacalah yang review paper dulu. Dan setelah baca itu baru kita bisa tahu larinya kemana. Oke, saya rasa itu, saya tidak, ini sudah panjang sekali saya cerita, nanti semakin banyak saya sampaikan nanti banyak yang lupa gitu ya. Kalau semakin sedikit malah sedikit yang lupa, katanya gitu. Semakin banyak yang disampaikan nanti banyak lupanya. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan, monggo. Sebelum nanti pekan depan, saya minta teman-teman latihan gaya reportase 1 paragraf. Reportase umum ini, nggak harus akademik. Namun tentang hobi boleh, tentang ini kan mau libur 3 hari, tentang jalan-jalan Anda, tentang apa aja 3 kalimat gitu kan. Yang isinya adalah latar belakang dari motivasinya, kenapa Anda melakukan hal itu gitu kan. Dan kemudian kenapa ini, namun harus nyambung ya. Jadi runtut gitu. Sehingga misalkan minggu ini saya pergi misalkan, atau enggak saya di rumah saja. Saya di rumah aja, alasannya ini gini. Terus yang saya lakukan apa. Jadi 1 paragraf namun ada topiknya. Itu ya, jadi motivasi saya. Jadi judulnya gini, Pak. Kenapa harus pergi gitu, mungkin gitu ya. Jadi dengan cerita motivasinya di rumah gini. Ada beberapa hal yang bisa kita optimasi, macam-macam itu bisa ini kan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau kita didiskusikan lagi? Hari ini kita topiknya hanya tadi, kita membaca literatur, karena literatur adalah basicnya, kita harus tahu cara literatur sebelum kita latihan untuk menulis. Gitu ya. Silakan. Kalau izin bertanya, ya silakan. Saya Randy, Pak. Tadi yang masih bingung yang tentang etika kita, seperti kayak minta izin gambar gitu, Pak. Itu kan kalau misalnya kita mau menuliskan terus mau
mencantumkan gambar yang mungkin kita banyak nanti kan mungkin agak susah begitu Pak. Nah itu solusinya bagaimana, dan mungkin ada etika-etika yang perlu diperhatikan gitu Pak yang untuk dalam menulis. Itu ada namanya kode